Kenapa Panji Gumilang ruwet ya? Panji Gumilang sudah lama saudara, dia mainan dengan petinggi-petinggi di Jakarta sudah lama. Jadi kuat-kuatan. Sekarang ini Panji Gumilang dengan MUI ini kuat-kuatan ini. Ya, siapa yang bikin ruwet nanti yang dimenangkan coba. Nanti kalau MUI yang bikin ruwet, ya Panji Gumilang masuk. Tapi kalau orang-orangnya Panji Gumilang berani bikin ruwet, iya menang saudara. Malah MUI-nya bisa dibubarkan itu saudara. Ya, kalau Panji Gumilangnya bikin ruwet, MUI-nya bisa dibubarkan, Ridwan Kamil bisa dicopot itu, bisa digugat itu sama Panji Gumilang, bisa dicopot jadi gubernur itu saudara. Ngeri ya saudara ya, itu cara kerjanya memang begitu. Ya modus operandinya yang ada di Indonesia. Ya bagaimana dong harusnya Indonesia ya nggak bisa, sudah nggak bisa ya. Karena tidak ada kepastian hukumnya, ya. Tidak ada kepastian hukum, saudara. Mengapa tidak kepastian hukum? Ya karena Islam yang berkuasa. Panji Gumilang sudah menggugat MUI ya. Cuma balik lagi, gugat-gugatan nggak bakal menang. Bikin ruwet. Kalau Al Zaitun berani bikin ruwet, pasti menang. Yang berani bikin ruwet pertama itu yang menang, ya. Tapi kalau nggak bikin ruwet, saksi ahli percuma, nggak ada. Indonesia itu ya, saya kasih tahu Anda ya, sidang saksi ahli apa segala macam, itu semua bullshit. Ya, yang penting itu di belakang layarnya, saudara. Yang di sidang itu hanya sandiwaranya. Yang penting yang di belakang layarnya ini, saudara. Persiapan sidangnya ini yang penting. Jadi saudara, kita hari ini sebetulnya rencananya nanti ada orang dari alumni Al Zaitun ya, katanya dia mau ikut ngomong, saya nggak tahu jadi masuk apa enggak. Nah, jadi saudara kalau Anda melihat bagaimana prosesnya Indonesia, ini adalah ciri khas negara Islam, saudara. No rusuh, no justice, saudara. Itu ciri khas negara Islam. Anda lihat di Syria, mereka kudu bikin keributan supaya didengar. Yang di Irak, mereka kudu bikin keributan. Yang mereka semua yang tinggal di Yaman, yang di Arab Saudi, mereka kudu bikin keributan supaya didengar oleh pemerintah, saudara. Yang di Iran juga sama, mereka kudu bikin ribut dulu. Itu ciri khas negara Islam, saudara. Kalau di Eropa itu Anda tidak perlu ribut, saudara, supaya didengar itu tidak perlu. Malah kalau Anda ribut ditangkap sekalian kalau Anda bikin ribut. Anda diperkenankan untuk berdemonstrasi dengan damai. Anda kan bisa suara itu karena demonstrasi, menggambar, karikatur itu adalah salah satu mengutarakan ketidaksetujuan atau perasaanmu disalurkan. Boleh, tapi Anda nggak boleh sampai bakar-bakar, nggak boleh sampai Anda mengganggu orang lain. Tangkap. Yang di Prancis itu kemarin ada lebih dari 1.000 ya, ditangkap beneran, masuk penjara semua, nggak urusan saudara. Nggak kayak di Indonesia. Ya penjaranya penuh Pak, jadi gimana dong? Ya 1 miliar aja ditangkap atau Ahok saja ditangkap. Kalau mau nangkap semua orang demo itu kan susah Pak. Nah itulah gobloknya polisi Indonesia, ya kan? Itu memang begitu cara kerjanya polisi ya, mengamankan. Yang namanya aman adalah ya yang penting mereka aman polisi ini, jangan sampai dimarahin orang, jangan sampai dimarahin sama yang berkuasa atau siapa yang kasih duit sama dia. Nah itu mengamankan kepentingannya mereka. Ya kan, makanya yang bikin ruwet ya, biarpun dia salah, dia bikin ruwet, maka dia yang dibiarkan, yang menjadi objek keruwetan itu atau yang dianggap menjadi penyebab keruwetan itu yang diamankan, dimasukkan penjara, saudara. Itu cara berpikirnya Indonesia begitu, ya, itu cara berpikirnya Indonesia. Anda diajarin gitu nggak di kampus, saudara? Enggak kan, hanya di sini Anda diajarin, dikasih tahu rahasianya, saudara. Oh, saya maklar kasus 4 tahun, saudara. Ya, saya ngerti persis cara kerjanya mereka, ya. Dan itu yang terjadi. Anda, kan saya bilang sama Galarua, nggak bakal, kayak nama nggak bakal ditangkap, percaya saya, kecuali kalian bikin ribut, ya, atau kasih duit. Kenapa nggak bakal ditangkap? Ya nggak bisa, minoritas, kalian minoritas, ya kan? Nggak bisa. Kalau orang Kristen atau orang non-Islam, hari ini lapor, besok langsung masuk. Ya. Kenapa Panji Gumilang ruwet ya? Panji Gumilang sudah lama, saudara. Dia mainan dengan petinggi-petinggi di Jakarta sudah lama. Jadi kuat-kuatan. Sekarang ini Panji Gumilang dengan MUI ini
kuat-kuatan ini. Ya, siapa yang bikin ruwet nanti yang dimenangkan coba. Nanti kalau MUI yang bikin ruwet, ya Panji Gumilang masuk. Tapi kalau orang-orangnya Panji Gumilang berani bikin ruwet, iya menang, saudara. Malah MUI-nya bisa dibubarkan itu, saudara. Ya, kalau Panji Gumilangnya bikin ruwet, MUI-nya bisa dibubarkan, Ridwan Kamil bisa dicopot itu, bisa digugat itu sama Panji Gumilang, bisa dicopot jadi gubernur itu, saudara. Ngeri ya, saudara ya. Itu cara kerjanya memang begitu. Ya modus operandinya yang ada di Indonesia. Ya bagaimana dong harusnya Indonesia? Ya nggak bisa, sudah nggak bisa, ya. Karena tidak ada kepastian hukumnya, ya. Tidak ada kepastian hukum, saudara. Mengapa tidak kepastian hukum? Ya karena Islam yang berkuasa. Ya caranya bagaimana? Ya singkirkan Islamnya, singkirkan Islam, ya. Singkirkan Islamnya MUI, ya. Kalau Islamnya Panji Gumilang itu Pancasilais, saudara ya. Islamnya Panji Gumilang itu Pancasila, saudara. Islamnya NU itu biadab, saudara. Ya, Islamnya NU itu biadab loh. Islamnya MUI, NU, Islamnya Wahabi, Islamnya Ikhwanul Muslimin biadab semua. Islamnya Panji Gumilang, Islamnya Al Zaitun itu ya kita lihat positif loh, saudara. Itu Pancasila itu, saudara. Islamnya Panji Gumilang itu. Tapi yang justru yang itu yang tidak disukai sama Islamnya MUI. Karena apa? Karena Pancasila. Islamnya Panji Gumilang itu Pancasila, saudara. Islamnya Al Zaitun itu tidak disukai oleh MUI. Jokowinya nggak berani sama, malah ketuanya MUI-nya malah dijadikan wakilnya Jokowi. Coba Jokowi mana berani. Nah, Jokowi itu tadi ya, saudara ya, semua itu hanya apa, saudara? Semua itu hanya sandiwara, ya, semua itu hanya sandiwara. Nah, ini Panji Gumilang sudah menggugat MUI ya, cuman baik lagi, gugatan nggak bakal menang, bikin ruwet. Kalau Al Zaitun berani bikin ruwet pasti menang. Yang berani bikin ruwet pertama itu yang menang, ya. Tapi kalau nggak bikin ruwet, saksi ahli percuma, nggak ada. Indonesia itu ya, saya kasih tahu Anda ya, sidang saksi ahli apa segala macam itu semua bullshit. Ya, yang penting itu di belakang layarnya, saudara. Yang di sidang itu hanya sandiwaranya. Yang penting yang di belakang layarnya ini, saudara. Persiapan sidangnya ini yang penting. Serius, saudara. Kalau sidang itu semua hanya sandiwara, saudara. Mau kasus apapun, ya. Kasus apapun, ya. Oh, ini ada Adam Habel nih ya, rupanya nih Adam Habel, kayaknya ini orangnya Al Zaitun. Oke nih, kasih Anton Jawa Tengah dulu lewat nih, Anton Jawa Tengah. Ya, ngomong sebentar ya Pak. Ya. Itu Pak, nanti kalau Pak Nabi ini sudah pensiun, nggak jadi Nabi ke-26 lagi, mohon Pak nanti di koinonianya yang hari Minggu itu tetap ada sentilan-sentilannya, sehingga apa itu youtuber di luar sana kayak terus yang saya juga bisa masih tetap bisa motong-motong kontennya Pak Paul, biar kami ini bisa dapat duit dari YouTube terus gitu Pak. Ya. Sentilan aja lah ya Pak, gitu aja Pak ya. Oke, makasih. Oke ya, gantian yang lain. Makasih Pak. Ya, bentar. Saya lanjutkan dulu ya. Nanti ini kalau yang Al Zaitun sudah masuk, tolong resen ya. Al Zaitun sudah masuk ya. Sebentar. Pak Santiam udah jadi ya. Pak Santiam udah jadi co-host ya. Sudah. Aku Betarun jadi co-host. Franslisi udah jadi co-host belum ini Franslisi? Ini si Adam ini Pak Paul katanya orang Zaitun. Adam? Mana Adam Habel mana? Ini Adam Habel. Pak Yosep, mohon izin Pak sebentar. Oh Pak. ya, Adam Habel. Bagaimana nih kabarnya nih? Waduh. Baik, alhamdulillah. Mana nih video nih? Sebentar Pak, saya tugas Pak. Mungkin pembicara yang lain dulu ya Pak. Ya, oke. Gimana Pak Santiamer? Ada kabar apa nih Pak Santiamer? Ini luar biasa sekali nih ya. DPO bisa
tingkah begitu ya. Ya, terima kasih Pastor juga. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.